Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya dan teman-teman. Perkenalkan saya Rahmawati Uliani dengan NIM 17066922029. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan IELTS dengan versi 13 dari mulai pengerjaan novel sampai dengan analisis regresi. Pertama-tama kita buka aplikasi IELTS terlebih dahulu. Kemudian get new IELTS. Kemudian wakilnya get regular frekuensi. Dengan frekuensinya 0. Dengan start date ini, kan memiliki data dari 1935 sampai dengan 1950. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kita memiliki range dari 1935 hingga 1960 dan juga sampel tuh, dari 1935 hingga 1954 ini masing-masing sebanyak 20 observasi. Nah, yang untuk penetapan variabel, hmm, pertama ini kita pilih ini, kemudian integrasikan jadi series. Nah, nanti akan langsung sepertinya. Di sini saya akan pertama-tama melakukan copy paste dari data yang sudah kita miliki. Nah, kalau ini kita sudah memiliki datanya, kemudian kita simpan dengan Facebook, kemudian kita bisa tambahkan namanya data analisis, data underscore analisis, kemudian oke, kemudian kita bisa close. Nah, ini kita klik close. Untuk pengetahuan teman-teman di sini kita bisa melakukan melakukan variabel dengan manual seperti yang sudah kita lakukan atau ini dengan import. Nah, apabila teman-teman ingin melakukan import data, import kita klik file, kemudian import content, kemudian kita pilih file yang ingin import. Kemudian berikutnya, dan berikutnya. Nah, ini start date itu tetap isi dengan 1935. Kemudian klik finish. Nah, ini, kemudian yes. Nah, di sini karena kita sudah menambahkan variabel ya dan juga x1, x2, maka ini kita dapat langsung kumpul saja. Nah, di sini yang terimport ini adalah ver dan juga tahun. Kemudian pertama kita akan melakukan analisis statistik deskriptif dengan cara klik quick, kemudian seri statistik, sorry, kita klik quick, kemudian log statistik, dan juga deskriptif statistik dan individual simptom. Sini kita masukkan semua data yang kita miliki, yakni year, kemudian X1 dan juga X2. Kemudian di sini kita sudah memiliki hasil analisis deskriptif, yakni meliputi median, nilai maksimum dan minimum dan juga lainnya. Bila kita ingin menginginkan kita klik paste, kemudian kita bagaimana dengan analisis underscore statistik underscore dan deskriptif. Kemudian klik enter.
Ini kita bisa close aja biar nggak kebanyakan tab. Ini kita klik yes. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin melihat grafiknya, itu bisa klik, kemudian drag, kita masukkan semua variabelnya lagi. Dan ini, nah di sini pada tab type-nya, pada kolom spesifik, teman-teman bisa melihat berbagai macam grafik yang disediakan oleh ETLs. Misalnya di sini saya akan mengambil contoh pada spesifik grafik distribution. Kemudian kita klik. Nah, ini merupakan grafik distribusi yang sudah kita miliki. Kita fokus untuk menyimpan, kemudian off, oke. Kemudian kita beri nama dengan grafik distribution. Oke. Kemudian kita close. Ini. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan analisis korelasi. Nah, analisis korelasi ini adalah analisis yang diberikan untuk mengetahui pola hubungan antar variabel. Nah, untuk melihat pola hubungan antara dua variabel yang digunakan adalah korelasi invariant. Nah, untuk lebih dari dua variabel digunakan korelasinya invariat dan juga untuk korelasi parsial digunakan korelasi parsial. Nah, namun pada prinsip sendiri ini memiliki fasilitas yang kita dapat menentukan dengan koefisien korelasi saja. Nah, akan tetapi koefisien korelasi yang disediakan hanya untuk korelasi bivariat. Nah, untuk menentukan koefisien korelasi, langkahnya ini adalah kita klik, kemudian graf, seperti biasa, memasukkan variabelnya, dan kita klik. Nah, pada kolom yang spesifik ini, kita klik paper, kemudian open. Nah, di sini teman-teman dapat melihat korelasi antara H1HT dan H2 terhadap variabel Y. Di sini misalnya pada H1 ini direpresentasikan oleh warna biru, jadi warna biru. Nah, ini dapat kita lihat nilainya ini sebagian besar didistribusi pada nilai 2000. Kemudian antara 2000 dan 6000. Kemudian yang paling kecil ini adalah nilai sebesar 14. Untuk X2 banyaknya ini bisa dilihat distribusinya ini melebar dari 5000 sampai dengan 25, dan sebagian besar data ini yang dari 5000 sampai dengan misal 15.000, dan 25 ini hanya dua populasi seperti kita teman-teman. Kemudian apabila ingin menyimpan, kita klik tulis. Oke. Kemudian kita beri nama ini misalnya graf depan. Oke. Ini kita tes saja. Nah, kemudian untuk melihat besarnya koefisien korelasi, kita bisa klik, kemudian graf statistik correlation.
Seperti biasa, kita di sini masukkan semua variabelnya. Dua. Oke. Nah, ini merupakan hasil analisis korelasi, koefisien korelasi yang kita miliki. Di sini kita bisa melihat hubungan antara Y dengan X1 ini sebesar 0,969314. Kemudian X1 dengan X2, misalnya kita memiliki 0,96. Kemudian apabila X2 dengan X1, X2 dengan X1 ini sebesar 0,963. Nah, dari hasil tersebut diketahui nilai koefisien korelasi. Nah, untuk pengetahuan teman-teman, koefisien korelasi ini apabila mendapati hasil di hasil ini sangat kuat. Dan apabila korelasi memiliki tanda seperti data kita ini proporsional. Nah, artinya ini semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula nilai X, dan semakin rendah nilai, maka semakin rendah juga variabel X. Nah, misalnya di sini kita memiliki hubungan X1 terhadap Y. Ini kita memiliki 0,969 ini, masuknya hubungan korelasi ini sangat kuat karena mendekati 1. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita klik X, kemudian sebagiannya misalnya koefisien underscore korelasi. Kemudian kita klik tinggal. Yes. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan analisis regresi. Nah, analisis regresi ini digunakan sebagai alat untuk memperoleh suatu hubungan antara variabel. Tahap ini adalah testing, kemudian post equation, kemudian kita masukkan Y, kemudian C sebagai konstanta, dan juga variabel X1 dan X2 yang kita miliki. Kemudian pada bagian metodenya kita memiliki proses atau square advertise per NNA dengan sampel ini 1935 dan hingga kemudian klik OK. Ini variabelnya ini kita kurang memasukkannya di ini. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil seperti ini. Untuk analisisnya sendiri, yang pertama, kalau kita ini terdapat uji signifikansi model untuk pengujian simultan. Nah, kita lihat itu statistik dan juga probabilitas statistik. Daerah penolakannya sendiri, jika probabilitas statistik kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan HK diterima. Nah, maka kesimpulannya dari data seperti ini, Malaysia memiliki statistik yang ini 0,00. Bila ini kurang dari 0,05, maka kita mengangkat 0 dan haknya dapat diterima. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk ini adalah signifikan. Artinya, variabel X1 dan juga X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y.
Kemudian yang kedua, analisis untuk uji signifikansi model untuk pengujian parsial. Eh, Pengujian parsial ini adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat jika suatu variabel pada model regresi yang terbentuk memiliki pengaruh secara individu. Nah, untuk menentukan nilai frekuensi pengaruh dari masing-masing variabel, ketentuan ini adalah jika probabilistik itu kurang dari 0,05, maka hak nilai ini ditolak dan haknya diterima. Nah, misalnya kita pada yang pertama ini X1, X, di statistiknya ini 3,401 dan juga nilai probabilistiknya ini 6,031. Di mana nilai probabilistiknya ini kurang dari 0,05. Maka dapat ditiru kesimpulan bahwa variabel tersebut ini berpengaruh signifikan terhadap variabel. Nah, untuk X2-nya sendiri, statistiknya ini 0,95, nilai probabilistiknya 0,13%. Di mana nilai probabilistiknya ini yang lebih besar daripada 0,05. Maka X2 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian untuk analisis koefisien determinasi. Nah, berdasarkan hasil estimasi parameter regresi ini, diperoleh nilai R square ini sebesar 0,9765. Nah, artinya per sisi selain dari itu, 1 dikurang 9. Satu ini sebesar 9,5. Ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Kemudian untuk koefisien regresinya sendiri, koefisien regresi variabel independen satu ini bernilai positif sebesar 12,28852. Nah, artinya maka bisa dibuktikan bahwa jika variabel tersebut meningkat, itu variabel independen didapatkan meningkat sebesar 12,28852. Kemudian nilai koefisien regresi 2, nah, sebesar 0,113432. Artinya, jika variabel X2 meningkat, maka variabel dependen atau Y juga akan meningkat sebesar 0,113432. Untuk nilai koefisien korelasi, apabila hasilnya minus, maka bila X1 ini mengalami penurunan, maka ini juga mengalami penurunan. Kemudian ini kita bisa simpan dengan rumus, kemudian beri nama dengan koefisien underscore regresi. Kemudian kita dapat cos, yes. Kemudian bila kita ingin filenya, kita klik file, save. Ini saya beri nama dengan tutorial reviews di dokumen. Simpan. Oke. Nah, sekian tutorial untuk pengerjaan situs yang meliputi pengerjaan block file baik secara manual ataupun secara import. Kemudian melakukan analisis statistik deskriptif, membuat diagram, juga mengerjakan analisis koefisien korelasi dan koefisien regresi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.